Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita bisa tingkatkan di bulan tarbiyah ini, bulan pendidikan, yang mana mendidik kita agar menjadi orang-orang yang produktif, orang-orang yang bisa mengoptimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Dan pada kali ini kita manfaatkan waktu ini ya, di bulan yang penuh barokah ini dengan belajar ya, mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita akan melanjutkan ya, kajian kita, pembelajaran kita terkait hadis ya, yang mana kita ambil dari kitab Subulus Salam, yaitu sarah dari kitab yang kita pelajari ya. Kita sekarang memasuki hadis yang ke 1367 ya, yang mana seperti biasa hadisnya akan kita baca, terus kita pahami dan kita hafalkan, dan selanjutnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan menjadi bekal kita, amal kebaikan kita yang mana bisa kita petik di akhirat kelak. Taib, untuk yang pertama kita baca dulu hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Akhrajahu Muslim ya. Setelah kita baca, mari kita perjelas ya hadis ini dari uraian-uraian para ulama ya, yang kita ambil dari kitab Subulus Salam ya. Kita ambil yang telah kita catat di sini ya, tolong diperhatikan ke papan tulis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Akhrajahu Muslim ya. Baik, kita terjemahkan dulu ya, supaya lebih memahami hadis yang kita pelajari saat ini ya. Hadis dari sahabat Abi Hurairah ataupun Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Kita masuk ke matannya ya, ataupun isi dari hadis itu. Man nafasa an mu'minin, man barang siapa nafasa memberikan kelapangan an mu'minin kepada seorang mukmin ya, kurbatan min kurabid dunya ya, dari kesusahan, kesulitan, min kurabid dunya, yaitu kesulitan yang ia temui di dunia ini, yang ia dapatkan di dunia ini. Nafasallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan bagi siapa? Bagi orang yang memberikan kelapangan bagi seorang mukmin ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan nafasallahu anhu baginya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesulitan orang yang menolong tadi min kurabi yaumil qiyamah, yaitu kesulitan yang ada di akhirat ataupun yaumil qiyamah. Yang berikutnya, ini poin pertama yang nanti akan kita bahas. Sekarang poin yang kedua dalam hadis ini, waman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah, yang memberikan kemudahan ya, ala mu'minin, terhadap seorang mukmin, yassarallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya ya, bagi orang tadi, fid dunya wal akhirah, yaitu di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan kemudahan baik itu di dunia maupun di akhirat.
Dan yang terakhir, bagian yang ketiga, wallahu fi aunil abdi, dan Allah itu fi aunil abdi. Allah itu akan selalu menolong hambanya, ya, akan selalu menolong hambanya. Maka nal abdu, selagi orang tersebut ataupun hamba tersebut fi auni akhihi, selalu menolong saudaranya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong bagi siapa? Bagi orang yang selalu menolong saudaranya. Akhrajahu Muslim, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik, ya. Jadi dalam hadis ini ada 3 poin yang akan kita bahas, ya. Yang pertama terkait Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan bagi siapa? Bagi siapa saja orang-orang yang senantiasa menolong orang lain, bagi orang-orang yang melepaskan kesulitan, entah itu kesulitan perkara dunia, misalkan dilanda hutang ataupun kebutuhan-kebutuhan materi, ya, orang tersebut senantiasa menolong orang yang kesulitan tersebut, ya. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan bagi orang tadi, ya, bagi orang yang menolong kesusahan, yang melepaskan kesusahan, ya. Apalagi sekarang, ya, di masa pandemi ini, ya, rakyat Indonesia dilanda, ya, musibah, ya. Hampir kebanyakan orang merasakan dampak, ya, baik itu dampak ekonomi, ya, terlebih kepada dampak ekonomi, ya. Maka kita pun harus sensitif, ya, terhadap saudara-saudara kita. Jangan sampai saudara-saudara kita ataupun tetangga kita kelaparan ataupun meninggal dalam kelaparan, ya. Dan baru-baru ini kita dengar, ya, di Tangerang, ya, yang terjadi seperti ini, ya. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di sekitar kita, dan kita berkewajiban, ya, baik itu menanyakan ke pihak RT ataupun ke pihak tetangga, ya. Jangan sampai tetangga kita ada yang kelaparan, ada yang kesusahan, ya, tidak punya buat beli beras ataupun beli makanan-makanan pokok yang mana itu untuk kelangsungan hidupnya, ya. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua, yang pertama itu melapangkan kesulitan, ya. Yang kedua, waman yassara, yaitu barang siapa yang memberikan kemudahan, ya, kepada orang yang kesusahan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, ya, di dunia dan di akhirat, ya. Kalau tadi masalah kesulitan tidak disebutkan, ya, hanya disebutkan di akhirat Allah akan menolong karena saking beratnya, ya, saking beratnya urusan akhirat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang tersebut, ya, apalagi di dunia, ya. Diperjelas dengan poin yang berikut ini, wa man yasaru ala mu'sirin, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan. Mu'sirin itu orang yang kesusahan, ya, yasarullahu alaih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya, ya, fi dunya wal akhirah, yaitu di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, waman sataro musliman, barang siapa, sataro itu menutup, ya, barang siapa yang menutupi aib, ya, muslim, ya, saudara kita memiliki aib, maka hendaknya kita tutupi, bukan kita umbar-umbar, ya. Waman sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menutupi aib kita di akhirat kelak, ya. Jadi jangan sampai kita mengumbar-umbar, ya, aib orang lain. Walaupun hukum menutupi aib saudara itu hukumnya sunnah, ya. Karena terkadang dalam kondisi tertentu, ya, aib itu harus kita buka sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun sebagai bahan rujukan di pengadilan. Ini sangat diperlukan, ya, terkait seseorang itu mencuri ataupun berzina ataupun hal-hal yang terkait aib seseorang, ya. Dan yang berikutnya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan ini poin yang terakhir, ya, yang akan kita jelaskan. Allah itu akan selalu menolong seorang hamba apabila hamba tersebut selalu menolong saudaranya, ya. Maka poin ini sangatlah penting, ya, bagi kita, bagi seorang pelajar, ya,
pertolongan seperti apa yang bisa kita berikan ya, baik kepada teman, kepada guru, kepada orang tua, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya, bentuk-bentuk pertolongan yang bisa kita berikan. Terlagi kita berada di rumah ya, pertolongan terhadap ibu ya, ringankan beban orang tua kita ya, ringankan beban ayah dan ibu kita ya, entah itu kita membantu pekerjaan-pekerjaan rumah ataupun menjaga adik-adik kita ataupun membantu membersihkan rumah, itu bagian dari menolong ya, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama kita, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita apabila kita senantiasa menolong saudara kita, baik itu saudara kita, saudara kandung ataupun saudara ideologis kita ya, yang banyak di sekitaran kita yang membutuhkan pertolongan, baik itu dengan materi, tenaga, harta ataupun yang lainnya yang bisa kita berikan pertolongan ya. Jadi itulah poin-poin yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini ya, bagaimana kita seharusnya selayaknya sebagai umat Nabi Muhammad SAW mencontoh Rasulullah SAW di setiap kesempatan yang bisa kita lakukan ya, baik melepaskan kesulitan orang, mempermudah urusan orang, ataupun menolong orang lain, ataupun dalam tadi satara musliman, yaitu menutupi aib saudara kita ya, supaya saudara kita tidak kita permalukan. Ketika saudara kita permalukan, maka dia akan malu ya untuk berbuat baik ya di hadapan kita ya. Maka tugas kita lah ya sebagai thalabul ilmi untuk melaksanakan ataupun menjalankan hadis-hadis Rasulullah SAW, pelajaran-pelajaran agung yang bisa kita ambil ya dari hadis Rasulullah SAW. Mungkin itu saja untuk kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan kita baca kembali hadisnya, kita pahami kembali. Kalau ada yang tidak paham ditanyakan, dan kita hafalkan hadisnya setelah kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, yang senantiasa mengisi waktu-waktu kita dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.